alhamdulillah ya saya dipertemukan kembali ini dengan guru-guru saya Pak Zainal ya dan teman-teman lainnya yang saya itu minggu lalu dikabarin oleh Pak Momon bahwa teman-teman mau pada ngumpul dari Tegal gitu. Kalau saya ngumpul-ngumpul itu kan udah hobi apa ya, ya senang, iya aja, nggak nanya ini dari mana gitu, cuma baru nanya tapi kita itu ngumpul dari mana aja gitu. Nanya pagi. GSC gitu ya, GSC itu saya emang ada di grupnya, ada pas di kok nggak ada ya. Dulu sempat apa namanya? Ada komen ya. Iya, terus masukkan lagi. Oh gitu. Keluar. Grupnya banyak mungkin ya. Saya suruh masukin lagi. Pagi-pagi tuh masukin. Nah makanya pas dibilang suruh ngedongin pengalaman ekspor ya sebatas kemampuan saya gitu ya, tidak ada apa-apa ya barangkali aja mungkin bagi yang teman-teman belum pernah ngalamin ekspor barangkali jadi inspirasi. Kalau yang udah minta maaf, mungkin kan saya juga baru masuk 15 tahunan di bidang ekspor itu baru pemula. Orang Cirebon itu main ekspornya udah 40 tahun, 30 tahun kan gitu di Rotan gitu. Jadi mungkin saya balik mundur dulu Bapak Wisma, nama saya itu Akhir mungkin yang baru ketemu. Jadi ciri khas saya itu ada dua, satu badannya besar gitu. Kalau di luar negeri saya itu biasanya dijadikan beban apa namanya tester Pak. Saya beberapa kali ya ada orang Jerman, saya nggak punya kenal orang mana-mana, ada bule manggil saya katanya tuan sini gitu kan, bukan lebihnya kayak gitu lah. Sir, can you help me? You come here. Saya bilang saya belum kenal. Ada apa? Saya bilang boleh nggak bantu saya? Apa yang bisa saya bantu? Boleh nggak kamu duduk di kursi ini katanya. Saya baru sadar, saya disuruh jadi tester. Kuatnya kursi itu. Itu ya sudah lah, nggak apa-apa. Gitu ya, pengalaman dengan kamu orang tua ada Jerman dan orang yang sudah gitu. Lalu saya juga punya pengalaman, ya bersyukur juga apa namanya, waktu saya biasanya kan kalau jalan itu dengan Pak Kuat, mungkin ada yang bilang Pak Kuat ya, pemilik Mayasi Bento tuh Pak, ya Pak Subarja. Nah saya itu waktu di Jerman tuh berdua tuh sama dia gitu. Karena keluar dari hotel, dia masuk taksi gitu ya. Berebut taksi itu cuma satu waktu itu. Ada satu orang yang lagi buru-buru. Orang Jerman mana mau ke Jerman mana lah gitu. Jadi dia bilang, boleh nggak saya numpang? Saya bilang boleh-boleh aja kan gitu. Lagian kan saya bisa jadi punya kenalan juga orang Jerman baru lagi kan gitu. Ternyata dia penerbangannya udah mepet, jadi pengen satu taksi barengan lah intinya kan gitu. Pas nyampe bandaranya dia bilang saya aja yang bayar gitu. Nah saya itu kan bukan ini dompetnya digini-gini tapi nggak dikeluarin tuh Pak gitu. Saya aja sih bilang tapi nggak dikeluarin dompetnya gitu. Jadi nggak, dia bilang saya udah ditolong sama kamu biarkan saya yang bayar katanya gitu. Nah dari saya dapat kenalan lagi dari sana. Nah dari perjalanan itu saya merasa di awalnya itu memang yang mungkin memulai saya berani dagang itu Edu ya Pak ya. Karena waktu itu saya masih kerja di Arteria Mulia Pak. Oh ya, saya perjalanan itu kan pertama kali di Pepsi Cola. Di Pepsi Cola kan ngalamin di PHK. Nah di PHK, pas di PHK nyanyilah ke Cirebon. Pas di Cirebon di Arteria Mulia ikutlah ada seminar EU itu ya, yang ngomongnya itu menurut saya mah nyeleneh gitu. Nah jadi akhirnya saya memberanikan diri usaha. Nah dari usaha-usaha itu termasuk saya kelompoknya mungkin kelompok yang gampang tergodaan kayak ini ya, gampang tergodaan Pak Zainal. Kalau Pak Zainal itu kan fokus di bidang itu ya gitu. Nah jadi kalau ketemu orang ini mau nggak ngajarin saya gitu.
mau, ya udah saya ikutan dagang itu, gitu. Ketemu pertama kali kan memulai dagang toko komputer itu bawaan hobi, toko komputer. Nah, ya, terus teori yang diambil bahwa kalau udah buka satu toko, katanya kan duplikasi, buka lagi sampai buka 5 warung toko komputer lah. Kalau di Tegal itu ada namanya Geraha Komputer di area Hakim tuh. Nah itu ponakan saya gitu, ya dulunya membantu saya. Gitu. Nah terus ketemu dengan orang percetakan ngobrol-ngobrol. Kalau bisnis offset tuh cuma gini doang katanya. Modalnya beli mesin, cari penaja kan gitu. Nah dicobain, ya sudah beli mesin offset gitu kan. Jualan punya toko percetakan gitu, dan nggak banyak. Percetakan saya dulu itu cuma 3 ya, jadi 3 tempat gitu, polanya diduplikasi. Ketemu lagi digital printing juga sama ya, cuma digital printing saya ngambil posisi EU-nya lagi panas waktu itu, orang-orang belum pada berani beli mesin digital printing. Waktu itu di Cirebon mungkin saya yang sempat paling banyak, totalan itu punya 6 mesin gitu. Nah cuma setelah regenerasi akhirnya dijual-jualin juga. Termasuk ketemulah Pak Kuat gitu, ketemu Pak Kuat, dia bisnisnya kuliner. Ya intinya sih belajar lagi, Pak ajarin saya kuliner, boleh katanya. Ya udah, jadi bukalah kuliner gitu. Sekarang berarti warung kuliner saya itu tinggal 3 dari tadinya 11 gitu. Tapi alhamdulillah masih ada gitu ya. Nah dan makanya ini agak kaget kajian kopi. Kenapa? Saya lagi bikin warung kopi kebetulan. Wah saya bisa belajar kopi gitu. Cuma memang nggak terlalu luas. Kayak di tempatnya itu 1,2 hektar Pak Zainal gitu warung kopinya itu. Di Majalengka sini. Oke, jadi intinya saya merasa bahwa ya silaturahmi. Nah, cuma memang ketemulah pada saat masuk ke wilayah, pada saat menjadi eksportir, ini agak beda, gitu. Oh ya, saya sebelum ngomong ekspor dulu. Jadi saya itu sering orang melihat saya itu capek. Capeknya apa? Hari ini ketemu dagangannya A. Besok ketemu lagi ditanya dagangannya B gitu. Ada yang A-nya tutup, yang A-nya buka gitu ya. Jadi makanya kalau ketemu saya itu, jubah kamu yang mana hari ini? Katanya kan gitu. Maksudnya dagangan kamu apa hari ini? Gitu. Kadang suka tersinggung. Ketua TDA Cirebon ngomong, ciri-ciri orang yang tidak bersungguh-sungguh, hari ini jualan apa, besoknya jualan apa, besoknya jualan apa, itu sayang banget. Tapi ya saya syukuri bahwa saya dulu punya keberanian untuk mempercayakan orang. Saya sadar warung itu kalau dijagain alma saya, Pak Jenal, tebakan saya, mungkin untungnya 100%. Kalau dijagain orang lain, tebakan saya, itu paling 40. Tetapi, yaitu bahwa pelajaran yang masuk ke pikiran saya, nggak apa-apa 30 atau 40, tapi jumlahnya diperbanyak, dan sayanya boleh ketemuan kayak ginian kan gitu. Jadi ya sudah gitu, buka kayak gitu. Nah termasuk mungkin salah satu mentor di EU namanya Pak Wan, masih ingat mungkin ya? Pak Wan Muhammad, Pak Zainal masih kenal ya? Jadi Pak Wan itu terakhir ketemu itu punya 11 warung Pak, 11 outlet, termasuk yang di Tegal dulu sempat ada di Tegal dulu kan gitu. Kan buka lagi kali ya. Ya. Pak Wan nelfon kedua, katanya mau main gitu. Ya sudah boleh, mainlah ke rumah gitu. Main ke rumah, Pak Wan tumben ke Cirebon mau buka cabang gitu ya. Mau berapa cabang? 5. Kalau dia di satu kota mesti banyak cabangnya. Kenapa? Dia bilang barangnya itu di sini sedikit, sini sedikit. Mana di sini nggak laku dipindahin sini, yang ini laku pindahin mana gitu. Pokoknya gitu. Terus saya iseng sebenarnya nanya, Awan, maaf sekarang cabangnya berapa? Ya lumayan lah. Berapa? Baru 140. Saya kaget gitu kan. 140 apa? 140 outlet gitu. Wah luar biasa. Terus dia nanya, kalau Pak
parkir berapa cabang? Nah, saya emang nggak terhitung, saya bilang. Lebih banyak dong? Enggak kehitung deh, macam-macam saya bilang. Ada yang tutup, ada yang nggak tutup. Yang tutup mau dihitung atau enggak? Saya bilang kan gitu. Nah itu dia saya bilang. Saya itu juga memperhatikan parkir itu keder katanya, dagangannya itu macam-macam katanya. Terus Pak Wan kalau nggak macam-macam, Pak Wan untungnya untuk apa? Ya enggak, saya mau untung ini buka cabang lagi, untung lebihan ini nggak mau beli apa-apa ya buka cabang lagi. Karena apa? Saya mikir sekali untuk 140 outlet. Oh ya benar juga saya bilangnya. Tapi kan udah kadung, sudah macam-macam. Jualan percetakan nggak bisa di toko komputer nggak bisa di rumah makan nggak bisa di properti. Jadi modalnya kan masing-masing gitu. Tapi ya udahlah, saya nikmati aja. Saya bilang cuma bedanya Pak Wan dengan saya itu kalau presentasi orang mungkin lebih percaya ke saya. Karena apa? Dagangannya macam-macam tuh, punya ini gitu. Tapi omsetnya gedean Pak Wan. Nah, oke, jadi saya suka menyampaikan ke teman-teman bahwa ada karakter mungkin orang yang pengen hobinya itu dagangnya macam-macam. Ya kalau dinikmati menurut saya ya asik-asik aja kan gitu. Cuma emang saya juga melihat kalau kayak Pak Wan satu bidang tetapi fokus itu juga luar biasa. Kalau nggak salah sekarang itu 150 outlet dan punya Pak Wan semua. Nah, suatu saat bukalah di Cirebon, Pak Wan itu outletnya udah kebuka, kan ya, minta dianterin. Ini bagus nggak? Saya bilang, oke saya kasih tahu versi saya aja ya, kan gitu. Saya bilang ini nggak bagus, tapi Pak Wan buka, gitu. Sampai ngomong, Pak Wan ngapain nanya saya? Saya bilang jelek tapi dibuka. Iya kan kacamata saya beda, dia bilang. Dan ternyata bener rame Pak. Jadi saya baru sadar, saya tuh merasa pintar. Ternyata ya masih belajar lagi kan gitu. Karena dia memetakan di sini kampus, ini sekolahan, ini kampus sekolahan. Saya itu karena orangnya tinggal di sana Pak, sampai nggak sadar di sebelah saya itu ada kampus 2 lagi. Karena tiap hari lewat tuh Pak, jadi nggak sadar di sebelah rumah tuh kampus gitu. Gitu. Ya, oh ya emang harus belajar lagi lah intinya. Pas buka outlet, Pak Edi, saya baru tahu idol matu kayak gimana. Pas lihat, saya bilang ini mah barang Cina semua. Pak Wan ditelepon, Pak Wan, hai Pak Wan, toko itu barang Cina semua. Iya, kurang lebih 80% dari Cina. Pak Wan belanjanya di mana? Saya belanjanya di SMK, ya pokoknya dari Jakarta lah. Pak Wan pernah ke Cina? Belum, gitu. Belum pernah belanja ke Cina? Belum, kan gitu. Bulan depan saya bilang saya tinggal di Cina waktu itu cuma 2 minggu lah, waktu itu 2 minggu. Karena kalau lagi senang saya bisa tinggal di sana hampir 3-4 bulan kenapa? Gitu 3 bulan. Jadi saya akhirnya ke sana, dia bawa purchasingnya dan sebagainya. Karena di Indonesia kan udah hafal jualannya Pak, outletnya udah hafal, udah punya, yang barang laku mana juga tahu. Jadi dalam waktu singkat berangkat ke sana berempat, purchasingnya 2, ownernya kan idol matu berdua tuh, ya Pak Wan dengan Pak Heri namanya itu, langsung jadi beli ini karena Pak paham persis barang yang diperlukan apa, modal di Indonesia berapa, harga modal di sana berapa. Jadi emang kalau bermain impor, kalau misalkan outputnya ya, jualannya udah jelas, itu jauh lebih mudah lah. Nah, saya kan rotan. Jadi saya tunjukin rotan pernah ekspor mana, ke negara mana, udah 21 totalannya, tahun 21, 25 negara gitu ya. Cuma ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung kayak gitu. Ya akhirnya dapat fasilitas itu. Setelah tahu itu, kalau pameran lagi ke Rusia, kan saya nggak cerita biayanya berapa. Hebat pameran ke Moskow, Rusia kayak gitu. Padahal dia nggak tahu modalnya berapa. Cuma 18 juta. Udah minum, udah hotel, udah makan 3 kali, pokoknya udah. Karena apa? Fasilitas dari negara itu termasuk pameran di Indonesia-nya sendiri. Itu kalau sewa stand itu 80 juta Pak. Saya itu dapat sampai free gitu. Sampai ya bersyukurnya Pak Zainal, saya lanjutkan dikit dulu ya. Sampai
yang karena di data mereka perusahaan ini bukan dari perusahaan dengan modal besar, modalnya modal kecil, sampai akhirnya apa? Seremoni pelepasan ekspor waktu itu 6 kontainer sekaligus itu di tempat saya jadi menteri yang datangnya waktu itu Pak Jokowi gitu, cuma saya tidak mau karena emang dalam jadwalnya Pak Jokowi nggak datang gitu, jadi saya nggak mau karena jadwalnya Pak Jokowi nggak datang, jadi emang jadi nggak mau gitu maksudnya. Jadi Pak Menteri, ya alhamdulillah Menteri Perdagangan dulu yang melepas ekspor di pabrik saya. Nah nanti mungkin saya nggak tahu terus belajar jadi masih belajar bulan. Nah pada intinya bahwa saya itu masuk ke berbagai usaha bisa dikatakan kata-kata karena silaturahmi. Dengan ekspor saya nggak sendirian Pak, dengan Pak Usman, dia udah senior yang dulu ngajak di tahun 2000 ngajak saya tuh, saya cuma nggak mau terus kan gitu. Nah di 2014 terus di 2000 berapa dibukukannya di 2019 gitu, dia maksa saya dalam artian maksa saya untuk benar-benar ayo di lapangan langsung dulu kan kayak investor aja lah atau gimana. Nah karena apa? Ternyata kita harus punya kelebihan lah bahasanya itu. Kelebihannya saya mungkin kelebihannya itu nekat Pak Jenderal dan teman-teman. Pak Usman itu udah dipanggil, ya jadi udah gak ada. Ya. Nah dia itu orang yang fokus. Bisnis itu fokus, dan satu-satunya bisnis itu ada sih yang lainnya buka bakso tapi tutup, buka apa, tapi intinya orangnya sangat fokus sekali. Nah, dia juga perlu orang-orang mungkin yang tidak fokus seperti saya. Karena apa? Dari dulu berpuluh-puluh tahun itu nggak berani memulai bikin pabrik sendiri. Nah saya masuk, ayo kita masuk, tapi apa? Mulai kita dengan nyewa pabrik. Dulunya kan numpang aja teman. Jadi ada pabrik kayak gini, nyewanya itu cuma sekantor, pabriknya barengan. Kalau di Cirebon gitu, sharing. Nah kalau pas saya masuk, saya ngajak, yuk kita sewa. Gitu. Jadi dalam waktu cepat, gagah udah punya pabrik kan, gitu. Tetapi perjalanan sebenarnya udah nyaman nyewa itu yang di mana? Cirebon sana, gitu kan, pabrik juga gede. Tetapi ternyata apa? Ya namanya nyewa, bukan beli sendiri. Pemiliknya yang ngontrak lebih lamanya, dia pengen menguasai lagi. Padahal janjiannya akan selalu barengan, ya gitu. Udah diusir, gitu. Diusir, nyewa di tempat lain ini dibohongin lagi. Ternyata dia ngaku bahwa ini disewakan ke kamu, dia pun ternyata nyewa. Dan dia tuh habis juga gitu. Dikali gitu ya. Aduh, saya bilang ini barang itu udah dipindah sini, sewa truk baru sini dan sebagainya. Akhirnya apa? Pindah lagi ke sewa lagi, gudang lagi di tempat lain Pak. Gitu. Yang biasa konstruksinya besi kayak gini, kalau ada bule itu gagah lah, gitu, menunjukkan pabriknya bagus, gitu. Pas pindahnya ke pabrik yang pakai kayu-kayu, aduh, kalau ada bule deh, ini pabrik apa tempat aman, gitu. Ya sudah, tapi yang namanya rezeki, alhamdulillah ada aja, ya di pabriknya yang pakai kayu pun oleh Bergama, bahkan ya bisa dibilang di atas ekspektasi saya. Nah, tapi akhirnya apa? Pabrik itu satu area ada 2 pabrik. Yang satu pabriknya orang Inggris kalau nggak salah. Jadi pemiliknya orang Inggris, ya suami istrinya orang Indonesia, gitu. Oke, kita kalau salah parkir, kalau saya parkir di tempat dia, didatangi ke kantor saya dimarahin. Ini tamu kamu nggak boleh di tempat saya, katanya gitu. Aduh, saya bilang ya sudahlah, emang bener salah. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Kita udah kebangun Pak, namanya kan pengen kalau dituntut bayar kan pengen kelihatan rapih ya. Kita bangun nggak? Setelah dibangun ternyata apa? Si Pak Hajinya bilang, Mas nggak bisa diperpanjang. Oh udah bisa. Saya tulis sedikit. Kalau bisa diperpanjang, akhirnya bingung dan
Ayo deh, azan dulu aja gitu. Sambung. Sabu aja, sabu. Biar penasaran. Ternyata ngajarin anakku tidak mudah seperti yang bayangkan. Karena pikiran saya, dulu saya nangis-nangis, saya bilang ke bapak saya, minta makan enak. Sekarang kamu dikasih makan enak, nangis-nangis. Kan itu. Kadang-kadang anak kecil makan sampai nangis kan. Dulu kita sampai makan mie, minta makan, gak dikasih sampai nangis. Termasuk kadang saya ajar ke pabrik kan gitu. Saya nggak ngomong mau ngajarin ekspor ke pabrik, buntang latu. Kapan pulang? Kamu jualan dia? Enggak, kenapa? Panas. Tapi ngomong gitu. Saya sudah mungkin belum kenalin, tapi saya ajakin anak-anak saya biasanya di usia ini kelas SD, kelas 4 SD, kalau saya ada kerjaan ke Cina kemana, saya ajakin. Ya supaya apa? Terbukalah wawasannya bahwa peluang itu ada selama kita berusaha. Betul. Terutama saya untuk supaya kursusnya Pak Zainal itu kasih, saya bilang kalau kamu rajin saya bawa ke luar negeri kan itu, karena di luar negeri kamu nggak bisa ngomong bahasa Inggris, nggak bisa jajan. Diajaklah alasannya waktu itu, saya kan hobinya nonton bulu tangkis. Ini ada Kevin Sanjaya main di Singapura, di sana, kan gitu. Izinnya tapi yang ngomongnya kan anak saya ke istri sayanya. Mama pengen bulu tangkis, padahal saya ngomongnya kan gitu. Nyampe sana, Pak pakai jajan, bagus. Nih uangnya, saya nggak bakalan nganterin kamu udah kursus. Kalau kamu kamu jajan sendiri, gitu. Datang mau jajanan, seneng. Anak saya bahasa Inggrisnya udah bagus gitu. Bilang, kamu tadi ngomongnya apa? Enggak, cuma dulu, kasih duitnya. Salah saya. Udah bangga. Tapi anak saya lebih pintar Nah, termasuk ya anak-anak saya ajak ke perumahan, ajak kemana yang mungkin usianya ya, saya bilang nggak mau katanya pengen ini aja, pengen jadi presiden aja, presiden PT Angkasa Raya. Gitu. Nah jadi ya alhamdulillah cerita-cerita ini memang membuat awal untuk diri saya sendiri, tapi sebenarnya kalau ikut perjalanannya banyak kadang-kadang ya orang itu tidak tahu waktu saya belanja spek komputer malam-malam kita ke Kang Jaksan naik bis yang suka ngebut itu Lurabu nyampe sana empetan kayak gitu balik lagi, tapi itu tidak capek karena sayanya emang semangat gitu. Tapi proses itu mungkin orang lain tidak tahu. Kalau saya tawarin seperti itu mungkin orang lain juga nggak mau bahkan seperti itu. Ya termasuk diekspor apakah langsung misalkan deg-degan kayak gitu, ya ada prosesnya juga. Dapat orderan banyak, nyampe sana barangnya masalah. Kenapa? Ya saya juga belum belajar waktu itu. Nyampe sana mau untung, hitungan itu waduh, untung nih 100 juta kiriman yang ini, kan itu. Poinnya berapa Pak? 250 juta Pak. Nombok 140. Tapi ya saya bilang, inilah sekolahnya saya, gitu. Mana kayak mahal. Betul. Ya itu mungkin teman-teman semua, sekali lagi minta maaf, saya bukan bermaksud menggurui, tapi intinya saya tuh selalu semangat kalau disuruh bercerita pengalaman karena barangkali ada manfaatnya. Dan yang kedua, saya selalu berpikirnya setiap silaturahmi ini membuka peluang berbagai macam sisi. Ya apakah nanti kalau ketika saya gampang punya teman kan gitu, dan bahkan bisa jadi muncullah kerjasama bisnis dan lain sebagainya kan gitu. Makanya pada saat kamu Pak tanggal 23 ada nggak? Ada. Sebenarnya saya tanggal 21 ya Pak Cid. Saya itu posisi masih Semarang, cuma ya sudah ngumpul-ngumpul kayak gini saya senang, saya pulang dulu. Nanti tanggal 27 kita seminggu di luar negeri dulu gitu. Ya minta maaf ngobrolnya luar negeri itu saya sombong kan gitu. Namanya apa? Bawa motor di depan. Yang ini memang namanya Kita Halal Mat. Kita Halal Mat.
Ya kita alamat. Kita ya? Ya kita biasa alamat. Ya, nanti kan kita Halal biasa. Alamat. Tadi itu udah nyampe ke mana? Itu pabrik yang Oh iya. Kayu. Jadi dengan yang orang Inggris itu, Yang parkiran. jadi yang satu parkiran. Ternyata yang punya pabriknya itu kan Pak Haji tuh ngasih tahu katanya udah nggak bisa diperpanjang katanya. Waduh, saya udah mulai nyaman-nyaman, udah ngebangun jadi kantornya itu ngebangun sendiri gitu ya, udah nyaman terus lagi. Nah, tapi dari sana kesempatan itu malahan punya kesempatan untuk kepikiran. Akhirnya apa? Membuat pabrik sendiri, gitu. Jangan diusir lah ini kan gitu. Hikmahnya itu ya. Hikmahnya itu. Karena mungkin kalau nggak dipaksakan juga nggak, udah nyaman gitu. Karena hitungan itu bikin dengan nyewa itu tuh murahan nyewa, gitu. Nah, cuma emang kalau punya sendiri punya tabungan lah. Gitu. Nah, nyari-nyari tanah mahal-mahal, apalagi udah di daerah pabrik kayak gitu kan, udah semeternya 2 juta semeter, dan mereka tahu untuk industri kan gitu. Nah, alhamdulillahnya ketemu ada pemain kota, kayaknya udah males kayaknya teman, jadi udah dijual gitu. Nah, dibeli dalam kondisi bocor dan lain sebagainya, kita langsung renovasi dan dilalahnya, ya bukan dilalah, diberikan kemudahan. Di sebelahnya itu kan masih sawah Pak. Saya nongol dari pabrik itu, Pak, nyawa siapa ya? Ya, punya bapak ya Pak? Bukan, punya siapa? Teriak gitu. Emang mau beli tak? Katanya. Ya enggak, cuma nanya kan gitu. Kalau tahu saya orang pabrik kan gitu. Tapi malahan dia paham, saya pengen kan. Jarang dia katanya, Pak mau beli enggak? Emang berapa? Pasti mahal kan gitu, karena tahu pabrik, orang udah pabrik di sininya di tanah sawah kan gitu. Nah ternyata si pemiliknya itu udah lama diolah sama pekerja sawah dan berpuluh-puluh tahun udah ada tanah. Jadi dia tuh udah nggak tahu harga tanah berapa, jadi dijual kreatif udah harga pabrik lah pokoknya kan gitu. Sudah beli, jadi alhamdulillah jadi nambah luas lah ya. Dan kalau mau ke sana itu kan sebagian di sebelahnya juga masih ada sebagian. Sebelah kiri jam sebelah. Kalau menghadap ke balik di kirinya, tapi ber-L di belakang jadi. Oke, nah jadi cuma saya jadi belajar bahwa alhamdulillah sampai ITS pernah mengundang saya untuk berbicara gimana sih memulai ekspor gitu. Kalau di sini mah ya kayak Uniswada di saya sengaja kan ketemu mahasiswa di panas-panasin gitu. Nah, dan alhamdulillah dari sana saya suka menjelaskan lah gimana tahapannya. Yang penting bahwa pada saat kita belum tahu pasti sangat sulit, tidak tahu dari mana mulainya. Ternyata kalau udah masuk ke dalamnya sebenarnya jalannya itu ya sulit, tetapi jalannya itu ada, gitu. Kan kadang itu ya yang suka dirahasiakan tuh ngomongnya ribet kan kayak gitu. Nah, ya alhamdulillahnya pada intinya saya akhirnya banyak orang nanya kalau mau jadi eksportir gimana caranya, mikir gitu. Kalau yang diterangkan caranya saya dulu, kayaknya orang pada mundur, kan gitu. Karena apa? Ceritanya itu beda, pakai modalnya agak lumayan, dan sebagainya kan gitu. Nah akhirnya ketemu pola Pak. Jadi gini, ada orang itu ada yang punya produk, ada yang nggak punya produk. Yang punya produk ada dibagi dua, ada yang punya produk dan punya izin. Saya punya pabriknya, saya punya izinnya. Berarti kan saya ekspor sendiri, disebutnya ekspor mandiri. Ada kelompok kedua, punya produk, nggak punya izin. Ekspor itu gitu, Bapak nggak punya izin juga bisa ekspor, tapi punya produknya. Itu disebutnya adenem. Itu juga tapi berat. Yang pertama berat, mesti punya pabrik, mesti punya izin. Gitu. Salah satu izin namanya BSCI, Sertifikat tentang Tenaga Kerjaan, itu yang dikeluarkan dari Amerika. Itu tuh 100 juta.
Karena Amerika, karena beli itu udah bukan hanya barangnya, siapa yang kerjanya. Bukti yang kerjanya benar adalah sertifikat. Mereka itu pintar beli ke kita, tapi dia jualan sertifikat. Gitu. Kita satu kursi untungnya $10, dia jualan selembarnya pas 100 juta. Gitu. Pintar emang Amerika kan gitu. Nah, itu pola satu berat. Pola kedua, undername juga berat. Karena apa? Namanya produksi juga harus punya wawasan tentang ekspornya tangguh. Gitu. Nah, saya masuk ke kelompok kedua. Kelompok kedua itu kelompok yang nggak punya barang, tapi pengen jadi eksportir. Bisa nggak? Saya bilang akhirnya ketemu resep. Bisa. Yang pertama adalah kelompok nggak punya barang, tapi punya izin. Biasanya itu adalah pemain ekspedisi. Jadi Bapak punya kopi, Pak mau diekspor ya? Bapak punya izin nggak? Apa? Izinnya punya saya. Gitu. Tapi itu juga berat, karena bikin izin itu nggak mudah ya, nggak mudah dalam artian ini. Ada sertifikat yang harus menunjukkan emang pabriknya ada. Dan ada sertifikat yang nggak bisa hanya mengajukan aja, nembak gitu aja nggak bisa. Harus diaudit pabriknya ada enggak, mana alatnya, mana apanya, difotoin dulu sama dia. Nggak ada itu mereka juga nggak berani. Nah, cuma saya tahu pola yang keempat. Pola yang keempat ini nggak punya produk, nggak punya izin. Orang-orang pada semangat, mahasiswa itu kan pada semangat. Pak yang bisa, Pak, tapi nggak menarik katanya kata mahasiswa itu. Tak punya produk, tak punya izin. Bisa nggak ditambah yang lain? Apa Mas? Saya bilang, nggak punya produk juga. Saya bilang, oh itu nggak punya produk, nggak punya izin, nggak punya modal gitu. Bisa nggak Pak? Insya Allah, saya bilang bisa. Karena apa? Saya punya teman saya yang sering diskusi dengan saya bisa. Saya bilangnya gitu. Wah, setelah tahu itu baru mereka terbuka. Berarti saya punya kesempatan untuk jadi ekspor. Bisa, saya bilang. Tapi tetap nggak bisa modal nol. Modalnya apa? Laptop. Gitu. Pak, bener cuma laptop aja katanya. Ya enggak lah, tetap mesti ada internetnya. Saya bilang gitu. Punya laptop doang. Laptop kuota ke internet. Terus syarat lainnya, enggak, udah gitu doang, saya bilang. Cuma ada yang nggak bisa diwakilkan, saya bilang. Adalah ekspor itu adalah produk knowledge, saya bilang. Pengetahuan tentang produk. Nggak bisa, saya bilang, kamu, tetangga kamu, berkonton ada gula aren. Pak, besok saya jual ya, gula arennya dieksporkan. Nggak bisa, saya bilang. Kenapa? Kita harus punya knowledge-nya. Sederhananya gini lah. Kalau begitu nanya, dia bilang, kamu jualan gula, tertarik nih penawaran dari kamu. Kapasitas kamu 1 bulan berapa? Terus kita kayak gitu, udah ketahuan. Ini bukan baik. Gitu. Karena apa? Saya bilang ini kalau ekspor persaingan kita tuh bukan antara RT antara RW, itu udah antar negara saya bilang. Nah, jadi kesempatan untuk hal-hal yang kayak gitu kita harus antisipasi. Terutama nanti saya bilang knowledge di mana adalah di menentukan harga. Nggak bisa pengetahuan domestik, tetapi hitungnya cara menghitung domestik, tapi untuk ekspor. Karena apa? Ada namanya misalkan harga FOB, mungkin pernah dengar, harga udah di atas kapal. Artinya apa? Kita harus menghitung modal kita, barang kita misalkan $20 misalnya, ditambah ongkos dari sini sampai ke atas kapal itu kan berarti ada proses. Ada namanya terminal handling charge, ada nurunin kontainer dari mobil, naikin ke atas kapal. Dari sini, betul, kita naik kontainer dari pelabuhan sampai ke sini, balik lagi ke pelabuhan, dan sebagainya. Itu kan biaya. Nah, itu harus dihitung, ditambah dengan keuntungan. Nah, saya dari dulu nanyain kayak gitu tuh, jawabannya itu kalau dulu Pak. Tetapi setelah tahu, ya sebenarnya gitu-gitu aja. Cuma apa betul ribet karena memang kita belum tahu. Setelah tahu, kalau saya ngomong ke tim saya, gimana ekspor? Apanya Pak, gimana? Ribet nggak? Ribet apanya? Kan cuma gitu aja. Artinya hanya ulang lagi dong. Dengan itu lagi kan gitu. Nah, jadi mahasiswa biasanya pada tertarik. Cuma caranya gimana? Belajar knowledge itu tidak bisa hanya sehari 2 hari. Jadi caranya gimana? Saya bilang nanti kamu ajukan surat ke kampus, nanti mengajukan untuk kayak PKL karena ada kuliah
merdeka, apa namanya? Iya. Yang satu semester kayak gitu, harus merdeka Pak, gitu diajukan. Nah, alhamdulillah kemarin 10 orang dari Uspalati, dekannya datang, tanda tangan, foto bersama. Hari kedua, kalian hadir Pak Jenal. Kenapa? Karena katanya Pak Aki ngomong, nanti kita harus punya uang 6 juta. Nah, saya bilang kan udah saya jelasin, 6 juta itu dari mana? Dengan tata cara saya kasih ajarin nama kamu. Supaya apa? Karena 6 juta kita targetnya, saya ingin beda. Yang bahasa saya masih PKL. Yang PKL di saya dengan di tempat lain saya pengen beda. Kita pelepasannya di mana? Kita di Singapura ngobrolnya. Saya bilang kan gitu. 6 juta itu untuk beli tiket sekian, untuk beli hotel mana? Saya dapat 6 jutanya. Ya ini kita belajar ekspor, saya ajarin gitu. Tapi ternyata mungkin terlalu jauh mimpi saya. Jadi hari kedua itu udah nggak ada. Dosennya datang lagi, Pak minta maaf dulu semua katanya. Emangnya yang kemarin katanya jurusannya apa? Jurusannya PGSD. Kan saya udah minta jurusannya bahasa Inggris. Kan udah bayar. Ini mewah apa nanti ngomong tadi? Oke, nah gitu. Tapi menurut saya tadinya sebenarnya kalau mau belajar saya alternatif jualan yang lainnya ya gitu, karena ya kalau di tempat saya karakternya saya bukan mengikuti kampus tapi teman-teman yang mengikuti adalah di perusahaan saya sebenarnya. Oke, jadi dengan pola yang keempat tadi, tidak punya barang, tidak punya izin, artinya apa? Barangnya kan barang saya itu, atau yang apa kopi paste punya saya, cuma saya suka ngasih tahu di apa namanya di mirror Pak, kalau kursi kalau saya menghadapnya ke kiri, kalau di mirror jadi ke kanan gitu, yang nggak boleh saya bilang di mirrornya ke bawah dari kemarin gitu. Nah di gitu kan itu boleh. Dan jadi alhamdulillah udah ada beberapa orang di kota-kota luar bahkan yang menjalankan itu. Modalnya apa? Saya ajarin bagaimana komunikasi dengan pihak luar sana. Pada saat diajarin mereka juga kembali kaget lagi Pak. Pak diajarinnya Pak, jadi udah yang paling sederhana dulu. Pakai apa? Google. Jalan store in France. Jadi toko rotan yang ada di kaki sepan keluar. Emailin satu-satu. Pak cuma gini aja belajarnya, udah begitu. Terus yang kedua gimana? IG. Nah ini kemarin baru dapat nih, kemarin baru dapat DP dari Yunani baru. Neng, gimana? Bilang marketing saya gitu ya. Neng, dari mana itu? Iya Pak, IG Pak. Gimana caranya? Setiap dia, jadi gini, di Google ketemu perusahaannya di Yunani, terus ada IG-nya. IG-nya diikutin terus. Setiap dia posting like dan komen yang bagus-bagus, produk kamu bagus ya, kamu bagus. Lama-lama kan ini siapa yang ngikutin terus gitu. Ayo ngobrol, baru ngomong, saya itu pabrikan Indonesia, mau nggak disuplai sama saya? Dia aja nggak percaya, saya datang dulu ke Indonesia, lihat pabriknya, dia order gitu. Nah, alhamdulillah saya bilangnya gitu. Nah, saya ngajak ke teman-teman mahasiswa termasuk juga diundang Pak Jenal, alhamdulillah oleh apa namanya dinas-dinas kayak gitulah, ngomongin kayak ekspor kayak gitu. Intinya saya bilang bisa jadi cerita ini tidak tertutup hanya sampai dari kita, tapi sampai generasi anak-anak kita, supaya muncul generasi ekspor. Saya bilang kenapa saya semangat sekali ngomongin ekspor ini, karena saya dapat artikel Agi Tariawan waktu menjabat Menteri Perdagangan Pak SBY. Dia nulis artikel, kalau di searching masih ada. Agi Tariawan, dia nulis ini. Dia pengusaha Vietnam dilatih oleh pemerintahnya bahasa Indonesia. Pengusaha Thailand dilatih oleh pemerintahnya belajar bahasa Indonesia. Apa artinya? Mereka sudah siap-siap jualan di Indonesia. Saya alhamdulillah datang ke Vietnam, bahasa Indonesia ini jago-jago Pak. Pengusaha-pengusaha. Saya dikatakan business matching oleh pemerintah. Bahasa Indonesia juga deg-degan. Aduh, bahasa Inggris saya kan yes no kan gitu. Gitu. Nah, pernah aja pakai gitu. Ada penerjemah, ada dia bilang kan gitu. Pas di sana presentasinya bahasa Melayu, wah ini mah lancar saya ini. Di Vietnam juga sama gitu.
gitu. Sampai jadi gini, ada di beasiswa kan sengaja ke UGM, jurusan bahasa Indonesia dari Vietnam. Gitu, saya main ke Vietnam sendirian tuh Pak, gitu. Berangkat hari Jumat pagi, nyampe sana, saya bilang di bandara ke sopir taksi antar saya ke masjid. Kan saya ketemu orang Indonesia kan di masjid ya. Nah pas orang itu di belakang ngomong bahasa Indonesia, langsung kenalan, langsung akal kenalah tentang Vietnam. Nah termasuk perjalanan itulah yang mengawali saya di Vietnam itu mengagumkan. Karena apa? Indonesia itu di hari itu salah satunya di Vietnam Pak. Uang kita kan misalkan 10 juta, kalau Vietnam jadi 25 juta dong. Nilai uang itu lebih tinggi di Vietnam. Jangan ke Malaysia, jangan ke Filipina, uang kita turun loh kalau ke sana. Oh, jadi kayak turis loh, oh Singapura apalagi. Turun ya. Nah dari sana saya akan melihat rumah makan India ada, rumah makan Malaysia ada, Filipina ada. Yang nggak ada rumah makan Indonesia. Nggak ada Pak, makanya saya bilang, saya pengen punya rumah makan di Vietnam. Karisma. Jangan gitu. Cuma apa? Cuma saya juga berpikir kalau ditanya punya duit nggak ada. Tapi saya ingatnya kalau punya mimpi, maka otak kita mencari jawabannya. Kan ini contohnya gitu ya. Kamu pernah nggak sebelum tidur ngomong pengen bangun jam 3? Pernah terbangun nggak? Terbangun. Ya benar juga saya bilang. Nah waktu itu saya benar deklarasi. Saya pengen punya rumah makan di Vietnam, kan gitu. Kalau ditanya waktu itu uangnya dari mana, saya bilang nggak tahu kan dari mana, cuma udah. Nah cuma pulang ke Indonesia kan saya punya teman saya yang paling sering jalan-jalan ke luar saya kan yang punya Mayashi Bento. Bukan rumah makan ya, ngomongnya kalau punya yang Mayashi Bento kan gitu. Bos ke Vietnam siap, kalau dia mah siap aja, duitnya udah ada. Terus kemana ke Vietnam? Pernah. Jalannya tahu? Ya tahu jalan, nanti nanya taksi. Berangkat Vietnam, caranya gimana kita mau mulainya? Datanglah ke konsulat jenderal, kan gitu. Datang ke konsulat jenderal, saya style saya perbaiki itu ya kayak gini tuh udah maksimum. Pikirannya orang masalah Pak Zainal, hidupnya 2 jam di luar. Kalau dapat orang banyak, ada yang paspornya hilang, ada yang kerja kabur, yang gitu. Kan saya juga nggak tahu suruh duduk bisa digabung kan gitu. Baru udah 2 jam ada ibu-ibu datang. Bapak maaf tadi yang saya itu berempat ya karena itu. Yang berempat mana? Saya. Ada apa urusannya? Saya pengen buka rumah makan di Vietnam. Oh gitu. Masuk ya. Baru masuk ke ruangan yang AC ada garudanya baru. Gimana? Pak, saya minta diketemukan dengan orang yang sudah tinggal lama di Vietnam yang bisa menginformasikan ke saya pengen punya rumah makan di sini. Kan mereka juga semangat Pak kalau itu, karena kalau itu sampai terbentuk, dia juga dapat report Pak. Kan report ke ACDA, atas perdagangan kayak gitu itu report Pak. Tidak ada rumah makan, jadi rumah makan. Oh itu report ke negaranya dia prestasinya bagus. Oke, akhirnya ketemulah dengan namanya Bang Andri Sirait, orang Indonesia, lama tinggal di Jepang, istrinya orang Vietnam. Nah, jadi nomor sangat informasi. Tetapi belum terwujud juga, gitu. Nah, sampai suatu saat saya dengan Pak Wati Jerman itu, ya biasa orang kampung namanya tempe gitu ya, carinya warteg Bahari kan, gitu. Di sana ada rumah makan Nusantara. Saya nanya, ini punya siapa orang Indonesia? Iya, saya bilang, pengen di Vietnam, di Jerman ada, kan Mbak? Nambah semangat lagi. Saya nanya ke yang pelayannya, ini ada nggak pemiliknya? Ada, kan dia? Boleh nggak diajak ngobrol? Boleh. Jadi saya nanya, Bu, gimana ceritanya? Oh bisa bikin rumah makan di sini. Dia ceritain, wah nambah semangat. Tapi modalnya lebih gede daripada Vietnam. Vietnam aja belum lakonan, apalagi Jerman, kan gitu. Tapi saya berpikirnya gini, untuk saya bertanya, saya nggak membayangin kalau nggak bertanya, mungkin nggak saya beli dalam pikiran saya lagi makan, tiba-tiba pemiliknya datang, Mas mau nggak rumah makan ini saya ceritain bagaimana saya bangun, kan nggak mungkin, kan gitu. Nah bertanya, nambah semangat, nah dah, dengan Pak Tua juga, apa kita jadi buka rumah makan di luar negeri, ya semangat, mimpi, ya gitu. Nah sampai di 2018 kalau nggak salah, saya dapat undangan lagi seminar, tapi ngisinya di Jepang. Karena alhamdulillah saya pernah
ngisi di Dubai, Kuwait, Ruwais, Malaysia yang dekat-dekat mah ya, terus di mana gitu. Saya pindah ke Jepang sana. Saya bilang boleh saya mau ke Jepang. Udah lama saya nggak ke Jepang juga gitu. Cuma dengan syarat, tolong saya diketemukan dengan Pak Rustono. Benar ini kan Pak? Pak Rustono itu orang bukan yang buka pabrik tempe di Jepang nggak? Oh iya. Oh, gitu kan? Panitianya itu mungkin bingung, pengen undang saya tapi ada syarat. Jadi gitu. Nah 3 hari kemudian ditelepon, Pak siap, Pak Rustono siap. Katanya, wah saya tidak senang. Berangkatlah ke sana. Berangkat ke sana ya seminar dulu lah, mas-manasin anak-anak muda, kan gajinya udah ada yang gede-gede gitu. Saya bilang untuk saham, karena yang saya sampaikan ini di negara lain udah pada buka hanya dengan proses patungan lah ininya, pasti bertengkar, tapi sebenarnya pasti akan belajar dan gitu. Nah akhirnya dari obrolan itu jadi ketemu jaringan-jaringan. Nah akhirnya dari jaringan, alhamdulillah peluang itu ada. Alhamdulillah sekarang itu saya punya rumah makannya Kita Alamat di kota Suzuka, Jepang. Gitu. Jadi perjalanan Vietnam, Jerman itu saya meyakini bahwa di Jepang memang Indomie di Indonesia aja, tapi ada kayak minimarketnya, ada jualan Indomie, saus. Ini nih, saya ingin merebut pasarnya. Dulu kan Muslim tuh pasti belanjanya ke Pakistan, gitu. Nah kita mengambil yang orang Indonesia itu belanja di Indonesia. Jadi kita dari mulai jengkol, pete, cabai, apa kita ada di sana, gitu. Nah alhamdulillah dengan dikasih jalan itu kami punya semangat. Makanya kalau mau ke Jepang tuh saya agak sombong dikit tuh Pak. Kalau buka rumah pagar itu kayak gini, di depan tuh bawa koper diam aja dulu. Pengen ada tetangga keluar gitu, pengen mau kemana gitu kan, pengen nengok warung gitu. Tapi pengen ditanya lagi, emang warungnya di mana? Di Jepang. Keren lah kayak gitu. Oke, nah dari perjalanan itu, alhamdulillah ya saya kembali dengan Pak Kuat. Waktu itu bertiga dengan Mas Heri punya mimpi gitu, alhamdulillah disyukuri pernah ke negara ini, kayaknya belum lengkap perjalanan itu kalau belum ke Amerika gitu. Nah akhirnya jalanlah ke Amerika. Di sana ada rumah Indonesia lagi, cuma nggak terlalu surprise karena kita juga udah punya warung di Jepang kan gitu. Kita sudah makan, cuma ngobrol. Ada ini ngobrolnya itu Indonesia itu nggak lancar gitu kan, dan bahasa Inggris kebanyakannya gitu. Akhirnya dikenali, ternyata ada orang Indonesia, temennya orang Indonesia itu ngobrol sama saya, dari mana? Filipina, katanya. Udah kerja lama di sini, udah lama katanya. Terus ngobrol-ngobrol, udah ditinggalin kan kalau orang Filipina ditanya, kamu bahasa Inggrisnya gimana, bagus nggak? Ngomongnya itu dikit ngomong, tapi orang Filipina itu kan jajahan Inggris. Bahasa Inggrisnya kan bagus banget. Saya bilang, pelan-pelan ngomongnya nggak ngerti. Perempuan kan gitu. Oke, terus yang menarik menjelang pulang dia ngomong, saya tidak di Amerika, tapi nanti pensiun saya pengen di Indonesia. Itu yang bikin saya kaget. Hei, senior, kamu orang Filipina pengen pensiun di Indonesia. Kenapa? Saya itu pernah tinggal di Indonesia 4 tahun, dia bilang. Terus kemudian orangnya ramah-ramah, enak-enak, makanannya enak-enak. Nah, dari makanan enak-enak itu kan saya kejar. Kamu kesukaan makanan apa Indonesia? Dia bilang bakso. Di Filipina ada tukang bakso nggak? Nggak ada, dia bilang. Kalau saya jualan bakso di Filipina gimana? Laku kayaknya, dia bilang. Saya langsung kepikiran. Saya kan kalau juga Filipina kan. Kalau saya ke Filipina, ada yang jemput saya nggak? Ada adik saya, dia bilang. Ya sudah, bulan depan saya ke Filipina. Dia bilang kan gitu. Ya ngomong, Pak Kuat, siap ini? Siap. Kalau saya ngomong, kemana keluar negeri, asal keluar negeri ya siap aja dia memakai gitu. Nah, akhirnya berangkat ke Filipina, saya ngajak 3 orang teman lainnya. Jadi ada orang Sumedang, namanya Mas Iman, anak muda. Kurang ajarnya itu orang Sumedang itu gini, anak muda jualannya punya toko di Malaysia, punya gudang di Malaysia,
jualannya jualan batik, bikin batiknya di Cirebon. Saya bilang, kamu kurang ajar, saya bilang. Saya orang Cirebon aja nggak tahu bikin batik gitu. Terus kamu bikin batik? Enggak juga, ya kerja cuma sengaja saya paham sedikit tentang desain. Jadi kalau bikinnya desainnya, jadi desainnya beda dengan desain Cirebon. Desainnya emang diterima di Malaysia, produksinya di Panembahan. Pokoknya dari sana lah, pokoknya gitu. Saya bilang luar biasa. Pokoknya daerah batik. Saya bilang, Mas, ikut saya ke Filipina. Nah dia juga kan, ayo Pak, katanya ikut, gimana? Saya harus bayar berapa? Enggak, kamu bikin sendiri gitu. Beli hotel sendiri, cuma hotelnya masih bayar, saya bilang kan gitu. Akhirnya berangkatlah ke Filipina. Pas nyampe Filipina luar biasa. Kayak di Filipina itu dengan Indonesia ya kalau menurut saya, kalau dibandingkan dengan Bandung ya, kota Cebu namanya, jadi kayak Bandungnya gitu, itu 10 tahun Bandung yang dulu lah. Kita lebih maju setahun lah, kurang lebih gitu. Kalau makan, sekali makan itu 30.000, 40.000 kan sama. Kan saya apa? Datang-datang tuh oleh adiknya itu dijemput. Mau ke mall kemana? Nggak mau, ke pasar, saya bilang. Ke pasar tradisional, gitu. Nah, akhirnya kita sana terus melihat di soalnya bakso itu ada, cuma apa? Dia nggak ada gerombakan bakso, jualan bakso itu nggak ada. Jadi bakso di rumahan aja Pak. Tetapi saya nggak bisa nyobain karena apa? Pakai B2. Itu semuanya B2. Nah, saya bagus. Kesempatan kita jualan sapi kan gitu. Nah, di perjalanan muter-muter beberapa hari di sana ke kampung-kampung kita gitu. Akhirnya Mas Iman ngomong, Pak, saya itu kan bapak saya itu pengusaha tahu terkenal di Sundanya. Terus apa idenya Mas? Jangan jualan bakso aja, kita jualan tahu. Ya udah ke pasar lagi Mas, kita jualan yang jualan tahunya ada. Pasar segede ablak-ablak gitu. Yang jualan tahu cuma satu Pak. Dan tahunya itu tahu Cina yang lembek. Kalau digoreng itu nggak bakalan pada keras gitu. Tahu susu lah gitu. Nah ini terus gimana Mas? Ya udah parkir, kita gini aja bawa mesinnya dari Indonesia, kita bikin tahunya di sana. Nah jadi kalau di untuk Filipina kita akan buka bakso, itu gerobakannya Pak. Jadi sewa, jangan kan di ojek ke pusat kota kayak gitu. Saya bilang saya nggak suka gitu. Kenapa nggak suka? Ini bagus pasarnya, nggak suka bayarannya, saya bilang. Karena harus sewanya Pak. Kan kampung aja, mulainya kita dari kampung gitu. Karena teknik iklannya, saya kan belajar browsing iklannya di Facebook itu ya, di Meta-nya, saya iklannya di mana? Iklannya itu, ya desainnya itu kalau sombong ya, orang Indonesia itu lebih hebat menurut saya kan gitu. Jadi saya punya keyakinan peluang itu ada. Jadi rencana buka warung bakso dengan tahu Sumedang gitu. Nah, jadi cuma memang saya sampaikan ke banyak orang, ayo ini bukan punya akhir, ayo kita sama-sama gitu. Dan yang saya bilang ini adalah bukan hanya bercerita tentang kita sebenarnya makan alhamdulillah sehari 3 kali udah cukup, tapi apa? Tentang anak-anak kita, supaya apa? Ada generasi mereka melihat bahwa peluang ke depan itu ada. Karena apa? Bisa jadi kita tidak berani buka rumah makan di luar negeri karena nggak ada contoh. Contohnya Indofood, gimana nyalip Indofood? Kalau contohnya akhir kan mungkin orang cakir aja bisa, masa saya nggak bisa? Kan gitu. Karena apa? Dengan modal kecil, kan gitu. Nah harapannya minimum anak-anak saya lah bisa ke sana. Makanya saya selalu bilang Filipina, Vietnam, Thailand dan Indonesia. Karena emang target pasarnya salah satunya Indonesia. Makanya anak-anak kita, menurut saya ini mungkin agak saran aja, paksakanlah belajar bahasa lagi. Karena apa? Sampai digeser-geser, sampai nangis-nangis, papa jahat dan lain sebagainya. Tapi saya selalu bilang, suatu saat nanti kamu akan berterima kasih kepada kamu yang maksa sampai nangis kayak gini. Gitu. Karena apa? Bahasa Inggrisnya bagus kan lumayan. Gitu. Ya alhamdulillah anak saya itu bahkan udah bisa 4 bahasa gitu ya. Tapi ya Sunda, Cirebon. Saya paksain 2 kalau di pondoknya bahasa Arab ya. Memang kalau di sekolah ya Arab juga mungkin nggak full ya. Bahasa Inggris saya paksakan, saya izin ke sekolahannya, di pasnya kelasnya IF saya keluar. Walaupun secara aturan nggak boleh, tapi dengan negosiasi akhirnya juga boleh. Terus sama Mandarin. Jadi anak pertama saya ajarin 2 bahasa karena
Kalau belajar matematika itu hari ini belajar, besok ujian lulus tuh kemungkinan besar masih ada. Tapi kan nggak ada cerita, hari ini nggak bisa bahasa Mandarin, tiba-tiba besok bisa Mandarin, kan gitu. Kecuali kan kesurupan, kan nah itu melatar belakangnya. Nah dan kembali dari sana, jadi saya punya slogan dua. Yang pertama, ekspor. Bagaimana produk-produk Indonesia kita jual ke negara lain. Dengan cara memulai di mana? Kalau belum punya barang, pakailah cara keempat tadi. Gak punya barang, gak punya izin, gak punya modal. Kenapa? Barangnya barang saya, katalog dari saya, izinnya izin saya, modalnya modal saya. Bapak modalnya apa? Komunikasi, nawar-nawarin terus. Pakai Facebook, pakai Google, pokoknya diikuti like. Nah, saya terinspirasi dari siapa? Tadinya saya juga nggak percaya. Masa sih dapat orderan 5 kontainer dari IG? Sebenarnya dari siapa? Mas Tony. Mas Tony itu Mas Tony Juliandri, Bank Mandiri, itu kepala cabang kedua terendah se-Indonesia. Yang keluar dari kepala cabang pengen wirausaha, usahanya ekspor. Saya bilang, Mas, kamu dapat bayarnya gimana? Ya IG, katanya gitu. IG, dan modalnya apa? Google Translate. Bagaimana dia menerjemahkan, yaitu bayar pertama itu kan dari Finlandia, dia tempat Finlandia rotan, bahasa Finlandia rotin, dia bilang kan gitu. Ya udah di Google itu rotin ketemu dapat 5 kontainer gitu. Nah saya semakin membuktikan di tim saya sendiri dari IG itu ada. Jadi kalau teman-teman mahasiswa, saya bilang masih tidak yakin juga bahwa peluang itu ada, ya saya bilang enggak. Cuma kalau percaya pasti susah, tapi peluang itu ada gitu. Nah makanya saya bilang, kamu selama kan 1 semester Pak, PKL-nya itu di saya. Kamu udah, kita butuhannya bubarkan PKL saya itu di Singapura, kita harus punya 6 juta. Nggak nyampe mungkin ya, ketahuan duluan. Ya sudah, ya gitu. Nah jadi sekali lagi, slogan kedua itu go global. Go global. Jadi perusahaan saya itu untuk di bidang ekspor namanya Cipta Abadi. Kalau Cipta Abadi, kalau untuk CP, itu CP. Kalau yang kedua untuk impor namanya PT Angkasa Raya. Itu untuk impor. Ya, untuk impor. Jadi kan saya mainnya 2 ya, gitu. Oke, yang ketiga ini perusahaan yang semua orang nanya kalau saya lagi presentasi itu, kenapa? BKI 2 perusahaan saya ini. Apa BKI 2 itu? Bubur kacang hijau internasional. Apanya? Pak, itu apa bubur kacang hijau internasional? Saya itu terinspirasi kenapa buka warung di Jepang, dimulainya mimpinya di Vietnam. Kenapa? Gara-garanya saya ke Jogja ada warung burjo, orang Kuningan. Kan itu, bubur kacang hijau. Kemarin saya semakan hiji, langsung mohon. Oh berarti orang Kuningan juga ya? Jangan ke Kuningan. Ini orang Kuningan udah nasional. Kenapa saya nggak punya mimpi bagaimana menginternasional? Kan lebih keren gayanya. Makanya bikinlah perusahaan saya yang ketiga namanya Bubur Kacang Hijau Internasional. Nah jadi yang di Jepang, nanti di Filipina, terus di Malaysia dengan Mas Iman. Jadinya kita akan sharing gudang, akan sewa gudang. Gudangnya dia udah ada, kita berbagi sama saya berdua. Tujuannya apa? Saya ngajak generasi muda, mungkin bukan generasi kita mah nonton anak-anak kita, barang kita kirim ke sana, bagaimana kirimnya? Enggak saya, Pak nggak punya izinnya, PRT, BPOM nggak ada, itu urusan saya. Pokoknya barang nyampe dulu ke Malaysia. Nah nanti di Malaysia tugasnya anak-anak muda bagaimana mempromosikan ke orang-orang di Malaysia. Karena Malaysia itu udah mirip Amerika, itu udah nggak pakai CS. Kalau kita beli di Indonesia kan ukurannya benar. Ini kalau nyampe nggak sesuai gimana? Kan gitu, bisa kurang nggak? Malaysia udah mirip Amerika, check out, pakai CS lagi. Asalkan apa? Selalu ukurannya itu sehari sampai. Gitu. Makanya kalau kita kirim dari Indonesia ke sana, saya dapat orderan sepatu dari Indonesia ke Malaysia, ya dapat, tapi susah lagi. Kenapa? Waktunya. Nah caranya gimana? Kita potong waktu dengan cara kirim barang kita ke sana. Terus kita distribusikan di sana. Ya sebenarnya mirip dengan pakitan lah, ya gitu. Ujungnya pengusaha Malaysia juga pakitan ke sana, saya juga ke sana. Nah caranya gimana? Di sana itu ada
pengusaha Malaysia yang punya seperti Alfamart, tapi mereknya itu punya dia. Barang-barangnya boleh kita titipkan di dia, konsinyasi. Jadi kita akan tahu barang mana yang laku, barang mana yang tidak. Nah, jadi sekali lagi ya mudah-mudahan intinya sih kalau emang Pak saya misalkan pengen menggeluti di ekspor kayak gitu, ya syaratnya menurut saya di Malaysia aja. Kalau misalkan saya makanya bikin komunitas kan ekspor tuh OFG itu. Nah ini tuh ngumpulin pengusaha-pengusaha yang nggak bisa ekspor, izinnya ada. Untuk apa? Mendompleng teman-teman yang nggak punya barang, nggak punya apa, tinggal komunikasi. Yang mau jualan koran, ya udah saya untung nggak? Untung. Karena apa? Dibantu marketing kan itu. Cuma yang nggak boleh itu dibalik. Pak, saya dikumpulin gini, ujung-ujungnya saya harus jadi sales, katanya kan gitu. Karena sales itu kan sesuatu yang konotasinya jelek banget kan ya. Tapi saya bilang ya ini pilihan. Daripada ada membuat pabrik dulu, belum ada bayar, percuma. Banyaknya, Pak, gudang-gudang di sini gede, tapi nggak jalan. Kenapa? Ya bayarnya nggak ada. Memulainya di mana? Punya bayar itu besok udah bisa bikinlah gudang, silakan. Saya bilang kan gitu. Gitu. Dan alhamdulillah ya dengan bersilaturahmi ada teman saya yang mungkin jenuh dan sebagainya, tapi bayarnya ada. Akhirnya dimampirin ke pabrik saya, deal. Itu silaturahmi dan apa? Komitmen saya kalau ada seperti itu tanpa dia hadir, insya Allah kita komitmen fee-nya tetap berjalan. Makanya kalau dia langsung bilang, hey, kamu udah PR belum? PR ke siapa? Itu yang kenalin tadi. Oh iya Pak, lupa, segera harus ngasih tahu. Pak, alhamdulillah udah deal. Artinya apa? Jangan sampai dia tahu dan dibayar. Bayar juga, saya udah deal ya dengan si Akhir gitu. Wah itu merasa ditipu tuh yang kenalin saya. Makanya pada saat deal harus segera ngasih tahu ke yang kenalinnya, Pak, alhamdulillah udah deal. Gitu. Misalkan. Ada yang 800, ada yang 400, tergantung jenis barangnya Pak. Ya, kalau lagi pas bagusnya satu kontainer itu 800 jutaan, kalau pas lagi bagus juga satu PO itu biasanya ya 5 sampai 10 kontainer gitu. Satu kontainer komisinya? Komisinya nanti pokoknya nol itu banyak lah gitu. 800 juta. Gitu. Nah, dari cerita itu ya harapan saya mudah-mudahan kita itu kan suka kepengen apapun dan mungkin orang juga sama ada yang kepengen, saya memberikan jawabannya bahwa peluang itu ada. Dengan cara apa? Dengan cara yang cepat, yuk belajar dulu. Dan saya biasanya kalau untuk mahasiswa ataupun yang non-mahasiswa juga itu memperbolehkan biasanya main di tempat saya 1 minggu Pak. Jadi belajar masuk rotan ini jenis rotan apa, karena rotan itu kan banyak sekali ya. Nah itu mungkin sebelum cerita saya, kalau hebat sih nggak ada apa-apanya, tapi benar-benar saling menginspirasi dan ya mohon ini sebuah kehormatan ya, saya disuruh pegang mikrofon di depan senior semua ini gitu, saya semua, makanya saya kaget juga ini siapa, kalau TDA Cirebon saya udah hafal, masih anak-anak kecil, saya boleh berlagak lah gitu, pas datang Pak ini Pak Jahit gitu, tapi ya intinya gimana Pak? Apa Mas Akhir ini pernah merasa? Oh iya, gini. Terus cara mengatasinya tuh? Gini, alhamdulillah. Ini sering pertanyaan itu. Saya udah cerita panjang-panjang, ada yang protes. Pak cerita itu asik semua, dia bilang. Mana yang gak asiknya katanya? Iya, mana yang gak asiknya? Saya sampai bingung. Karena gini, saya saking semangatnya ngutang dulu Pak, gitu kan. Kalau proses prinsip ini direkam nggak apa-apa ya, udah insaf jadi pada saat berprinsip hutang itu kan selalu berprinsipnya itu adalah perencanaan ya, uangnya belum ada tapi perencanaan saya pasti bisa bayar kan gitu. Nah saya pernah jadi beli properti, beli tanah, beli mobil baru, beli mobil itu kalau nggak salah barengan kedua, mobil satu baru, satu apa second kan gitu. Oh, karena apa? Hitungan saya masuk. Nah, terus lama-lama kan capek ya. Sebulan skornya 160 juta. Jadi kalau ditumpuk itu segini ya Pak ya.
Waduh, saya bilang, saya mau beli uang, pistolnya itu terus, kan gitu. Nah, akhirnya saya ketemu titik masalah. Saya tetap komitmen ke bank itu jagain, nggak boleh sampai pokoknya kolektivitas jelek lah. Ya saya jagain, tapi sampai akhirnya saya memutuskan gimana caranya. Nah, ketemulah dengan pemain properti plus bos. Adiknya, kalau saya kan adiknya, kan matematisnya kan adiknya, Pak Agus ya. Kemudian Pak Bambang juga sering naik. Oke, saya bilang ini saya lagi masalah cicilan 160 juta, saya bilang terus gimana caranya? Dia ngakak kan, orang sedih diketahui kan marah, dia kan apa ya? Malahan kamu ketawa, saya bilang ya udah kan kamu yang ngutang, terus cerita masalahnya ke saya, ya saya ketawa aja, masa saya harus sedih juga dibilang. Ya juga, saya bilang. Terus ya ini solusinya gimana? Solusinya yang pertama, nggak boleh pinjam uang ke saya, dia bilang kan gitu. Kapan udah putus? Nah, cuma dia bilang gini, kamu ruko ada berapa? Waktu itu kan ruko kan beli DP, tapi cicilan lancar kan Mbak? Waktu itu tuh ada 12, kan gitu. Ya udah, ruko mana? Jual, gitu. Tapi kan bagus-bagus. Lah kamu mau ngumpulin yang cicilan atau mau stop cicilan? Dia bilang. Coba yang mana? Itu. Ya, 3 aja cukup, jual, selesai urusan. Gitu. 3 dijual, bilang waktunya hanya 3 bulan Pak. Karena harganya itu, pokoknya Pak harga berapa? Udah ibu mau harga berapa? Saya bilang gitu. Karena Pak, udah mulai kepikiran, saya udah kasihan istri Pak. Ya, dan sebenarnya bukan kasihan istri, kasihan admin saya. Admin saya yang diteror kan admin, supaya kan nanya barang itu terus beli, tapi nggak bayar. Gitu. Tapi itu ada toko di Jakarta, utangnya saya 500 juta untuk beli komputer, itu keren ya. Baru sadar dia, si Akhil utangnya 500 juta nggak bayar. Pasti beli dia banyak kan gitu. Nah akhirnya saya lepas 3 kok selesai urusan. Jadi alhamdulillahnya itu gini, toko saya yang itu ada, tapi bangun lagi toko dulu. Jadi kalau ditanya mana yang masalah itu, jadi sambil nggak terasa, karena saya lagi asik di sini, ini ada yang tutup, gitu Pak. Nah jadi kalau yang tutup ya banyak, termasuk kadang percetakan saya udah tutup 2, gitu, masih ada 1 gitu. Tadinya kan 3 gitu. Cuma saya tidak merasa terlalu dipikirkan. Kenapa? Saya buka apa? Hobinya kopi sawah, lagi di kopi ya. Kan 1 hektar, 2 hektar kan asik ya. Ada kolam, ada apa gitu. Terus ada orang datang nganterin duit, kan banyak ada gitu. Ya, jadi kadang tidak merasa ini masalah. Walaupun secara administrasi teman-teman akunting ya salah cara mikir kamu. Cuma kan ya saya kan mainnya asik-asik aja lah kalau saya kan. Nah jadi cuma memang tidak ada beberapa langkah yang salah, itu adalah salah satunya mungkin di zamannya apa namanya emas itu Pak. Emas itu udah teman saya Pak sudah ngerti. Itu emas itu nggak benar itu rumusnya gitu, karena naik dikiranya akan naik terus. Saya bilang buktinya naik, saya bilang kan gitu. Makanya saya main dulu di sana. Ternyata benar. Hanya siklusnya turun, nanti akan naik lagi, tapi berapa kemudian pada saat lagi turun kan napasnya hilang, gitu. Sampai-sampai saya diteleponin oleh BRI Syariah, saya nggak ada iya kan di BRI Syariah. BRI Syariah itu minta maaf dulunya Pak, nggak punya proyektor, nggak punya kursi meeting. Kalau mau meeting BRI Syariah pinjam proyektor, pinjam kursinya itu ke saya. Gitu, kepala cabang yang dulu kan CS-an, kan gitu, CS-an kita ngutang gitu dia, gitu. Nah, cuma di bawah kan nggak tahu, teman-teman di bawahnya pada saat cicilan gadingnya nggak dibayar, nelponin, bapak ini akan disita gitu. Saya datang, saya bilang Bu, itu tim ibu pada nelponin kayak gini, ya minta maaf katanya. Terus gimana Bu? Ya lunasin aja, sama aja, saya bilang. Tapi akhirnya dilunasi juga dan alhamdulillah saya diberikan jalan ya Pak Zainal. Jadi ya properti akhirnya ketemu dengan Pak Bambang yang main ke tempat saya gitu ya. Pak Bambang Ibnu Properti Plus gitu, Ibnu Hidayat Ibnu ya. Yang intinya gini,
sekarang alhamdulillahnya itu mau investasi di zaman itu. Beli tanah waktu itu kan semeternya cuma 75. Sekarang saya balik semeternya 400 ribuan, udah ada yang laku. Jadi tinggal kapling-kapling, sertifikat udah siap, pecah-pecah udah siap, pasang spanduk dijual. Spanduk digantinya setahun sekali. Nanti kalau mau lebaran dijual kapling. Yang datang itu kan berapa duit, ya gitu. Belum laku, insya Allah nanti ibu kalau nggak beli sekarang, nanti tahun depan udah naik lagi, kan gitu. Karena apa? Udah aman gitu ya. Nah, termasuk ya alhamdulillah di ekspor ini saya nggak pakai perbankan modalnya, dengan modal ya apa aja. Karena makanya saya menerapkan DP-nya itu minimum 30%, jadi mulai gitu. Cuma saya berkomitmen dengan pengesumnya itu bahwa apa? Saya insya Allah selama saya pasti ada, saya akan bayar Anda di Pak. Jadi belum kerja aja udah kita kasih uang 40%, 30%. Selama apa? Kalau kerjanya yang baik. Karena apa? Ya namanya pengusung itu kan tradisional Pak ya, tradisional. Kalau ditanya kapasitas siap jadi berapa? 5 kontainer siap bos, ngomongnya kan gitu. Dikasih 2 kontainer udah kelabakan. Gitu. Kalau dimarahin, kamu kemarin siap 2 kontainer, dikasih 2 kontainer masalah. Ya Pak, ternyata nggak sanggup, Bapak bawa aja. Oh itu lebih masalah lagi. Kan udah setengah jadi, dibawa ke tempat lain nggak bisa dikerjain, gitu kan, gitu. Nah makanya dengan mereka itu benar-benar kita harus dekatlah ngobrol, gitu. Itu Pak Ida sih, jadi kalau masalah kedai kopinya yang satu berjalan. Ya berjalan, alhamdulillah. Jadi kopi itu tradisional sebenarnya. Yang pelajaran itu dulu ATM kan ya, bahkan ATP kan gitu itu amati itu plok gitu kan gitu. Ya coba main ke Jogja, ada namanya kopi kelotok kan. Ini menu apaan? Artis-artis datang ke sini, politikus datang ke sini kan. Ini nggak bisa, kita sombongnya begitu. Di Cirebon ada bukan namanya kopi manis. Itu kopinya kopi kelotok. Nah kayak gini saya juga buka bisa. Rame Pak. Aku baru dibuka aja omsetnya sehari udah 1 juta. Cuma yang jadi masalah apa? Saya itu kabarnya banyak. Kursus ini ikutan, kursus masak BGM ikutan. Jadi menu-menu tuh ditambah-tambahin jadi aneh malahan. Saya pikir nambah rame. Nah terakhir saya mulai hormat lagi, datang lagi Pak Buat dan iya kamu tuh kebanyakan resep katanya kan gitu. Karena Pak, saya bisa jadi sehari beli resep itu bisa jadi 2. Muncul tuh online apalagi bukan ya 150.000 dari mikir beli aja, ada sambal lah beli aja, cobain gitu. Bu ke mbak di rumah tuh, Bu bikin sambal nih resepnya kayak gitu, terus cobain gitu. Bisa sekali nyambel terus kan 20 resep kadang Pak, soalnya mencret saya. Nah sampai saya pernah beli resep itu 60 juta Pak. Oh karena apa? Saking pengennya. Tahu kambing bakar apa nih? Kairo kan ada di Tegal, kambing tutupnya Pak ya? Saya sudah sewa tempat, pas mau tempat saya udah disewa, udah di DP, saya kelilingan, ih ada Kairo, saya mundur gitu, aduh nggak jadi, ya boleh, tapi dipotong 25% daripada rugi dan 20% balik lagi gitu. Nah itu total kurang lebih 60 juta, tapi saya dapat resep kambing bakar Kairo. Kan begitu. Nah jadi saya termasuk ini terakhir ketemu lagi dengan teman EU, bukan teman EU. Ini sebenarnya karyawannya dari Mayasi Bento, namanya Pak Hendro lah, mau kopi namanya. Itu jualan kopi, omset seharinya Pak jualan kopi itu kurang lebih 20 juta sampai 25. Dan apa? Mesin kopinya Pak pamer Pak, mesinnya Pak, Simonelli kan 80-an. Saya bilang tapi ini kabelnya nggak nyolok gitu kan, ternyata mesin nggak dipakai-pakai Pak, dan ternyata udah rusak Pak. Jadi kopinya itu udah disiapin, espressonya itu udah espresso yang sudah disiapin gitu. Jadi kucuk jadi gitu. Nah jadi saya terinspirasi dan akhirnya saya fokuskan saya buka menunya ini dirubah, judulnya kan udah kopi sawah, tetap nama kopi sawah tapi menunya tadinya menu
sayur asam dan lain sebagainya, saya ubah menjadi menu utamanya itu bakakak karena khas ayam bakar itu Pak, ayam bakar. Terus saya sebenarnya bikin itu karena kan ini zamannya partai, suka ada yang acara-acara partai kayak itu. Saya lagi meeting itu ada orang kopi datang, Pak Buat ngomong, orang kopi datang, terus dia bilang ini jadi tempat kopi aja katanya. Nah jadi makanya saya bikin kopi, terus saya baru belajarlah kayak baristaan Pak, kan manggil barista terus diajarin, terus saya bilang mesti teliti ya, orang itu kan rapi, ngelap, dan saya kan nggak bisa itu. Nah terus nanya mesinnya berapa, 80, perlu saya bilang beli mesin 80 lumayan ya gitu. Nah cuma enaknya punya teman sahabat tuh gitu, kata Pak Buat, kayaknya saya ada satu yang udah lama nggak dipakai, dikasih ke saya Pak, dielap-elap, kemudian dicat ulang ke tukang ketok magic. Kan itu ketok magic mau bayar 2 juta pun dibayar asal seperti baru, karena kan nggak pakai modal, kan dikasih kan itu. Ternyata ketok magic yang minta 800.000 ya langsung saya bayar, tuh dipajamin asli kayak baru Pak, karena ada tulisan di sana new di sana tulisannya. Nah jadi nanti ya mudah-mudahan kalau berkenan nanti mungkin kita lanjut ngobrolnya di Kopi Sawah gitu ya di Majalengka. Jadi dari sini 1,5 jam ya Pak ya, 1,5 jam di Majalengka. Karena saya itu aslinya orang Majalengka, jadi ya emang yang paling banyak dagangan saya itu di Cirebon, tapi saya ada berarti dagangan di Majalengka itu ada 1, 2, 3, 4 dagangan, ada 4 dagangan gitu. Ada warung apa di sana. Jadi mie SP mungkin masih ingat yang di Tegal. Nah itu masih ada di Majalengka.